Selamat pagi para jemaat Zion Altar yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang pada saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Selamat pagi saudara kekasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang dalam kesempatan ini saya beri judul berkat dalam perintah Kristus. Nah, mari sama-sama kita mau melihat Alkitab kita yang terdapat di dalam Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28. Injil Matius 11 ayat 28. Firman Tuhan katakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Saudara kekasih dalam Tuhan, pembacaan tadi menggambarkan tentang perintah Tuhan. Ya, di mana setelah Tuhan berdoa kepada Bapa, Dia memberikan suatu kata-kata ajakan atau Dia memberikan perintah kepada murid-muridnya. Ya. Kita tahu di dalam Alkitab kita syarat dengan perintah Tuhan. Kita tahu 10 perintah Tuhan yang ada di dalam Perjanjian Lama yang sangat mempengaruhi umat Israel, dan perintah-perintah lainnya juga yang dengan jelas dan tegas diberikan kepada umatnya. Ya. Perintah-perintah ini dikeluarkan Tuhan untuk mengatur umat-umatnya supaya tidak salah jalan, supaya kita beroleh damai sejahtera dalam menjalani hidup kita, dan untuk membawa kita umat Tuhan kepada keselamatan tentunya. Ya. Tapi kita perlu tahu saudara kekasih dalam Tuhan
bahwa di dalam setiap perintah Tuhan terdapat dua hal yang penting. Yang pertama, di dalam setiap perintah Tuhan terdapat kemampuan atau kekuatan untuk dapat kita lakukan perintah Tuhan itu. Ya, jadi ada suatu kemampuan atau kekuatan ilahi yang membuat kita mampu melakukan itu. Ya, dalam ayat 29a dan ayat 30 tadi katakan, "Pikulah kuk yang kupasang, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Ya. Kuk artinya sebuah benda yang umumnya terbuat dari kayu, saudara kekasih, yang digunakan sebagai alat untuk menghubungkan dua lembu menjadi satu. Untuk lembu itu menarik sesuatu dari belakang. Dan kuk yang Tuhan pasang kepada kita, dikatakan itu enak dan ringan, saudara kekasih dalam Tuhan. Ya, ini artinya apa? Artinya kita mampu melakukan pekerjaan Tuhan yang Tuhan kasih buat kita lakukan. Perintah yang kedua, di dalam setiap perintah Tuhan itu pasti ada berkat. Ini yang kedua, saudara kekasih dalam Tuhan. Ternyata Tuhan menyediakan berkat melimpah di dalam setiap perintahnya. Ya, seperti yang ada di ayat 28 tadi, marilah kepadaku. Marilah kepadaku. Ya, mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan memanggil aku? Jawabannya karena Tuhan mengasihi kita. Ya, tapi kalau kita bertanya lagi, apa yang akan kita dapatkan kalau saya datang ketika Tuhan memanggil? Ya, yang akan kita dapatkan ketika kita datang kepada Tuhan adalah kelegaan. Ya, ayat 28 tadi sudah katakan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, seberat apapun beban kita, masalah kita, mungkin kita lelah, kita letih, lesu. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kelegaan. Ya, dan bukan hanya itu, saudara kekasih dalam Tuhan. Tuhan juga akan memberikan kita damai sejahtera dan kelimpahan. Seperti yang dikatakan Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Sebab aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kata Yohanes 10 ayat 10b. Ya, jadi kalau kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan sudah menyediakan damai sejahtera buat kita. Tuhan sudah menyediakan berkat yang melimpah. Hidup kita yang mempunyainya dalam segala kelimpahan, saudara kasih dalam Tuhan. Ya. Dan yang kedua adalah belajarlah kepadaku. Perintah yang kedua adalah belajarlah kepadaku. Ada di ayat 29. Kenapa kita harus belajar kepada Tuhan? Jawabannya adalah karena Ia adalah guru, saudara kasih dalam Tuhan. Matius 10 ayat 24 katakan, seorang murid itu tidaklah lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Ya. Jadi seorang murid itu tidak lebih daripada gurunya. Jadi betapa pentingnya kalau kita mau belajar kepada Tuhan. Ya. Dan alasan yang kedua kenapa kita harus belajar, karena Ia lemah lembut dan rendah hati pastinya, ya. Tuhan katakan dalam ayat 29 bagian B tadi, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Puji Tuhan. Dan kalau kita mau belajar daripadanya, saudara kekasih dalam Tuhan, kita akan memiliki hikmat. Amin. Kita akan memiliki hikmat. Karena di dalam Tuhan ada hikmat. Amin. Raja Salomo adalah buktinya. Dia adalah raja yang sangat kaya di zamannya dia. Ya, dia tidak meminta apa-apa ketika Tuhan bertanya, kamu mau apa? Dia hanya meminta, Tuhan, aku hanya mau minta hati yang bijaksana. Maka Tuhan berikan kepada dia dan menjadi orang yang berhikmat di zamannya dia. Perintah yang ketiga yang saya dapati adalah ikutlah aku. Kita sering mendengar atau kita kerap kali mendengar ketika Tuhan katakan ikutlah aku. Dia sering mengatakan hal ini dalam penginjilannya dia. Dia pernah katakan kepada Simon Petrus, dia juga pernah katakan kepada Matius. Nah, tapi kenapa kita harus ikut Tuhan? Karena Ia tahu jalan, saudara kekasih dalam Tuhan. Ya, di dalam Injil Yohanes Tuhan katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Tuhan adalah jalan. Untuk datang kepada Bapa kita harus melalui Tuhan. Amin. Dan kenapa kita harus ikut Tuhan? Karena Dia adalah terang dunia bagi jalan kita. Dia adalah terang bagi jalan kita. Amin. Yohanes 8 ayat 12 katakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak itu, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Puji Tuhan. Maka dengan begitu, saudara kekasih dalam Tuhan, kita akan melihat hidup kita akan diubahkan oleh Tuhan. Ketika kita mengikut Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, hidup kita ini akan diubahkan. Amin. Dan perintah yang terakhir yang sangat penting, yaitu tinggallah di dalam aku.
Ya. Injil Yohanes 15 ayat 4 katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Puji Tuhan, ini perkataan Tuhan sendiri. Dia mau memerintah kita supaya kita tinggal di dalam Dia. Ya, untuk apa? Untuk apa kita tinggal dalam Tuhan? Ayat ini katakan untuk menghasilkan buah. Amin. Kalau kita tinggal dalam Tuhan, kita akan menghasilkan buah-buah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ini adalah perintah Tuhan yang Tuhan kasih buat kita. Dan Dia mau supaya kita bukan cuma menikmati berkat melimpah itu, saudara kekasih dalam Tuhan, tapi supaya kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan di dalam musim-musim hidup kita. Hidup yang penuh dengan tantangan, susah dan senang. Dia mau apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa ingat bahwa Tuhan di samping kita. Tuhan bersama dengan kita, berjalan bersama dengan kita, dan akan membantu kita, memberi kita kekuatan ketika kita ada di dalam kesusahan. Jadi tinggallah di dalam perintah Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus datang untuk memulihkan situasi, akan hilangnya sebuah harapan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang datang di pagi hari ini, Tuhan. Biarlah Tuhan kami tetap tinggal di dalam perintah-Mu, Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami, Tuhan, supaya kami bisa yakin, supaya kami bisa bersuka cita ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, Tuhan Yesus. Kami mau ikut Engkau, Tuhan. Kami mau datang kepadamu, Tuhan Yesus. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, Tuhan, di dalam hari-hari kami. Berkati hari-hari kami ini, Tuhan. Berikan kami kekuatan dalam kami menjalani aktivitas kami, Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, usahakan, Tuhan Yesus. Tuhan buat itu berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang pada saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan.